Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Alinda Zahra dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah Indonesia tentang sistem demokrasi parlementer. Kira-kira kalian tahu gak sih apa itu sistem demokrasi parlementer? Oke guys, di sini saya akan menjelaskan secara detail apa itu sistem demokrasi parlementer. Jadi, sistem demokrasi parlementer adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik terletak pada parlemen atau badan legislatif yang terpilih oleh rakyat. Dan dalam demokrasi parlementer, rakyat akan memilih para anggota parlemen melalui pemilu atau pemilihan umum. Dan anggota parlemen tersebut kemudian membentuk pemerintahan. Dan dalam sistem ini, kepala negara biasanya merupakan seorang monarki konstitusional atau presiden seremonial yang memiliki peran simbolis dan terbatas dalam pemerintahan. Kepala pemerintahan yang sebenarnya adalah seorang perdana menteri atau kepala kabinet yang dipilih oleh parlemen atau partai politik yang memiliki mayoritas di parlemen. Dan perdana menteri dan kabinetnya harus bertanggung jawab kepada parlemen dan harus mempertahankan kepercayaan mereka untuk tetap berkuasa. Kira-kira apa saja ya yang menjadikan ciri khas sistem demokrasi parlementer? Simak yuk jawabannya. Berikut penjelasannya. Ciri khasnya yaitu 1. Parlemen yang kuat dalam demokrasi parlementer. Dan parlemen ini memiliki peran sentral dalam proses pengambilan keputusan dan legislasi. Anggota parlemen ini berperan dalam membuat undang-undang, mengawasi pemerintahan, dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. 2. Pembagian kekuasaan. Kekuasaan eksekutif demokrasi parlementer terbagi antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan yaitu Perdana Menteri atau Kepala Kabinet yang bertanggung jawab atas kebijakan sehari-hari dan pelaksanaan pemerintahan. Sedangkan Kepala Negara yaitu memiliki peran seremonial. Dan ketiga, tanggung jawab kolektif kabinet atau tim demokrasi parlementer menteri yang harus bertanggung jawab secara kolektif atas keputusan yang diambil. Dan mereka juga harus mempertanggungjawabkan kebijakan mereka kepada parlemen dan dapat dijatuhkan dari jabatan jika mereka kehilangan kepercayaan parlemen. Keempat, yaitu perubahan pemerintahan yang relatif mudah. Dan dalam demokrasi parlementer, jika partai politik yang membentuk pemerintahan kehilangan mayoritas di parlemen, yaitu pemerintahannya dapat digantikan dengan cara yang lebih mudah dibandingkan dengan sistem presidensial. Dan ini juga bisa berarti pembentukan pemerintahan baru melalui pemilu atau pemilihan umum dan juga pembentukan koalisi baru di parlemen. Indonesia pada demokrasi liberal atau parlementer menjalankan sistem parlementer dan kepala negaranya adalah presiden. Dan presiden juga mempunyai hak untuk memilih perdana menteri, kemudian perdana menteri membentuk kabinet. Kabinet ini adalah isinya para partai yang berkoalisi. Para koalisi partai nantinya akan mengisi kursi di kabinet, yaitu sebagai menteri. Selain kabinet,
Ada juga parlemen yang bertugas sebagai legislatif dan Perdana Menteri yaitu sebagai eksekutif. Parlemen ini adalah isinya wakil dari semua partai yang mempunyai hak masing-masing. Dan nantinya parlemen ini bisa menurunkan Perdana Menteri dengan mosi tidak percaya. Kabinet pada masa demokrasi liberal ada 7, di antaranya yaitu 1. Natsir. Natsir menjabat pada tahun 1950 sampai 1951 di Masyumi dengan program kerjanya yaitu mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu, menyempurnakan susunan pemerintahan, dan peningkatan keamanan serta ketertiban. Prestasinya yaitu Sumitra Plan, masuknya Indonesia ke PBB sebagai anggota ke-60 pada tanggal 28 September 1950 dan terjadinya perundingan dengan Belanda mengenai Irian Barat. Sedangkan jatuhnya yaitu mosi Hadikusumo, banyaknya pemberontakan, dan gagalnya perundingan dengan Belanda. Kita lanjut ke kabinet yang kedua yaitu Sukiman. Sukiman ini menjabat pada tahun 1951 sampai 1952 di Masyumi dengan program kerjanya yaitu menyelesaikan persiapan pemilu, mempercepat otonomi daerah, dan menjalankan politik luar yang bebas dan aktif. Mundurnya yaitu jatuhnya kabinet Sukiman disebabkan adanya mosi tidak percaya. Dan kita lanjut ke kabinet yang ketiga yaitu Wilopo. Wilopo menjabat pada tahun 1952 sampai 1953 di PNI dengan program kerjanya yaitu melaksanakan pemilu untuk konstituante dan dewan-dewan daerah, menghilangkan hasil-hasil KMB yang merugikan masyarakat, dan memperlengkap perundang-undangan perburuhan. Sedangkan mundurnya yaitu adanya kondisi krisis ekonomi, munculnya gerakan separatisme, dan terjadinya peristiwa Tanjung Morawa pada tanggal 16 Maret 1953. Kita beralih ke kabinet nomor 4, yaitu Kabinet Ali Sastroamidjojo pada tanggal 31 Juli 1953 sampai 24 Juli 1955 dengan program kerjanya yaitu segera melaksanakan pemilu, pemberantasan korupsi, dan sistem ekonomi Alibaba. Sedangkan prestasinya yaitu melakukan pelaksanaan konferensi Asia Afrika di Bandung tanggal 18 sampai 24 April 1955 yang dihadiri oleh 29 negara. Sedangkan kemundurannya yaitu adanya pertikaian politik, krisis ekonomi dan KKN, dan banyak permasalahan keamanan. Kita beralih ke kabinet nomor 5, yaitu Burhanuddin Harahap. Burhanuddin Harahap menjabat pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956 dengan program kerjanya yaitu melaksanakan pemilu 1955, menyelesaikan undang-undang desentralisasi, dan memberantas korupsi. Sedangkan prestasinya yaitu terjadi perbaikan ekonomi dan pengendalian laju inflasi, berhasil melaksanakan pemilu, dan pembubaran Indonesia Belanda. Sedangkan mundurnya yaitu
dikarenakan karena telah melaksanakan pemilu pada tahun 1955. Kita beralih nih ke kabinet nomor 6, yaitu kabinet Ali Sastroamidjojo pada tahun 1956 sampai 1957. Ali Sastroamidjojo alasan karena dipilih lagi yaitu karena berkat pemilu pada tahun 1955 dengan program kerjanya yaitu pembatalan konferensi meja bundar, perebutan Irian Barat, dan memperbaiki keuangan negara. Sedangkan prestasinya yaitu telah berhasil membatalkan konferensi meja bundar. Dan sedangkan kemundurannya yaitu karena adanya pemberontakan PRRI, semangat anti-Cina, dan mundurnya menteri-menteri dari Masyumi. Kita beralih ke kabinet yang ketujuh, yaitu Kabinet Juanda yang menjabat pada tahun 1957 sampai 1959 dengan program kerjanya yaitu membentuk Dewan Nasional, normalisasi keadaan Republik Indonesia, dan merebut Irian Barat. Sedangkan prestasinya yaitu Deklarasi Juanda telah berhasil dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 1957 dan Deklarasi Teritori Laut Indonesia. Sedangkan mundurnya yaitu karena adanya dekret presiden, berlakunya kembali Undang-Undang 1945 dan pembentukan MPRS dan DPRS. Jadi guys, kesimpulannya yaitu sistem parlementer atau sistem keparlemenan adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dan dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat Perdana Menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Tetapi berbeda dengan sistem presidensial, sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dan dalam presidensial, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, tetapi dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara. Sekian penjelasan dari saya, semoga penjelasan tadi bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di hari berikutnya. Ditutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.